Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan statistik, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu variabel acak, kemudian nilai harapan, dan tadi juga ada varian ya, varian, standar deviasi, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan mengimplementasikan konsep variabel acak dan nilai harapan ke dalam codingan. Jadi, let's check this out. Oke, yang pertama-tama kita nanti akan mengimplementasikannya dengan menggunakan Python ya. Di sini saya menggunakan Google Colab sehingga nanti dapat memudahkan kalian. Jadi kalian nggak perlu menginstal IDE seperti Anaconda dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian bisa mencobanya secara online. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ketikkan Google Colab. Jadi ini adalah Google Colab. Jadi masuk ke Google Colab. Nah, nanti akan masuk ke halaman welcome-nya. Seperti itu. Di sini saya close dulu, saya cancel dulu. Kemudian saya bikin notebook baru. Jadi untuk Google Colab ini nanti loginnya dengan menggunakan akun Google kalian, akun Gmail kalian, seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke IDE-nya. Jadi sudah masuk ke IDE-nya. Untuk nama filenya adalah ipynb. Biasanya kalau kita pakai Jupyter, itu biasanya kita generate file ipynb ini. Kita namai dulu apa ya enaknya? Minggu 9 variabel acak dan nilai harapan. Seperti itu. Nah, sekarang untuk line pertama kita coba terlebih dahulu import ya. Kita coba namanya variabel acak, random variable. Jadi kita import dulu pakai library NumPy. Jadi from numpy.random import choice. Seperti itu. Coba kita jalankan dulu. Jadi seperti itu, kita tambahkan code lagi. Itu untuk baris pertama. Kemudian kita buat variabel acaknya. Misal di sini saya buat contoh apa ya enaknya? Nilai mata kuliah. Jadi nilai mata kuliah itu kan ada A, AB, B, BC sama C. Kita coba buat nilai tersebut pakai choice. Kemudian buka kurung tutup kurung. Terus kita inisialisasikan listnya. Jadi kita inisialisasikan A, B, maksud saya ini AB, di sini B, terus BC, dan saya pakai 5 variabel nilai elemen aja ya, 5 elemen aja. A, AB, B, BC, dan C. Seperti itu. Nah, untuk choice ini nanti parameternya kita juga perlu
inputkan yang namanya probabilitasnya, nilai P-nya. Jadi di sini P-nya kita tulis, misalkan mahasiswa yang dapat A itu probability-nya 0,2. Kemudian yang dapat AB kan biasanya banyak kan, yang dapat AB anggapanlah 0,5. Yang dapat B sedikit 0,2. Kemudian yang dapat BC lebih sedikit lagi, anggaplah yang dapat C itu nggak ada, soalnya mahasiswanya rajin-rajin. Jadi seperti itu. Jadi kita coba eksekusi yang baris kedua. Oh, maaf, ini belum tutup kurung. Nggak bisa ya. A 0,2, 0,5, 0,5, 0,2, 0,1, seharusnya bisa. Sebentar, saya ulangi lagi, choice, atau saya langsungkan ya, pakai kode yang sudah saya siapkan. Nah, tadi ada kesalahan apa ya? Jadi seperti ini. Ada choice A, AB, B, BC, dan C. Kemudian probability-nya 0,2, 0,5, 0,2, 0,1, dan 0. Ketika kita tekan choice, itu nanti akan secara acak, itu akan generate hasilnya. Jadi ketika pertama kita run, ternyata keluarnya A. Kalau misal kita run lagi, beda lagi. Misalnya kita run lagi, yang keluar AB. Kita run lagi, AB tetap. Kita run lagi, BC. Jadi seperti itu. Untuk membuat variabel acak dari NumPy random. Seperti itu. Kemudian kita buat ya fungsi untuk, kan tadi kan kalau tadi kan apa ya, ngeprintnya itu, pencetakannya itu satu-satu kan. Coba kita buat fungsi untuk ngeprint katakanlah 10 data. Jadi kita perlu perulangan, kita perlu for i in range. Jadi 0 sampai 10, anggapannya kita butuh berapa? 10 data ya. 10 print, langsung kita copy dari sini. Tes. Print choice, kok nggak bisa ya choice-nya di sini ya. Oh, maaf. Ini belum dikurung. Jadi seperti itu, ketika kita printkan hasilnya, maka keluar AB, 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 seperti itu. Kita print lagi, beda lagi yang keluar. Kita print lagi, beda lagi yang keluar. Jadi seperti itu untuk penggunaan variabel acak dengan menggunakan fungsi atau dengan menggunakan library NumPy random. Seperti itu. Itu untuk mencetak 10 data variabel random. Kemudian kita buat suatu fungsi untuk menghitung frekuensi dari suatu data. Jadi kan di sini kan ada data B, munculnya berapa kali frekuensinya? 1, 2, 3. Jadi B munculnya 3 kali. Kita coba ya buat fungsinya. Def, nama fungsinya anggapannya hitung
frekuensi. Kemudian parameternya adalah data, kemudian relatif sama dengan false, seperti itu. Kita definisikan counternya, counter sama dengan buka kurung tutup kurung kemudian kita pakai perulangan untuk menghitungnya. Jadi setiap elemen di data itu maka akan dilakukan perulangan. Jadi jika elemen if, elemen not in counter, jadi jika elemennya tersebut tidak ada di counter, maka counter elemen sama dengan 1. Else-nya, kondisi jika if-nya tidak memenuhi, maka counternya dari elemen akan plus sama dengan 1. Seperti itu. Itu untuk penghitungan frekuensi, counter frekuensi. Kemudian kita buat untuk ngecek relatifnya. Jadi di sini belum saya jelaskan dulu apa itu relatif. Jadi if relatif ini codingnya seperti ini. For element in counter, kemudian counter elemen terus sama dengan counter sama dengan counter elemen length data, jumlah data, panjang data. Kemudian kita return counternya. Counternya seperti ini. Itu untuk hitung frekuensi. Kita coba dulu. Ada error. Data relatif sama. Oh iya Allah. Lupa. Belum saya tambahkan titik 2. Nah, sukses untuk hitung frekuensinya. Kemudian kita coba ya masukkan ke sini. Jadi kita panggil fungsinya hitung frekuensi. Hitung frekuensi, kita masukkan list. Anggapannya list di atas ya. Kita masukkan 5 data aja ya. Kita coba masukkan 5 data. Jadi B, selanjutnya AB, AB lagi, selanjutnya apa? BC, terus yang terakhir A. Seperti itu. Kita coba ya jalankan. Manggil fungsi hitung frekuensi dengan nilai B, AB, AB, BC, A. Nah, nanti dia akan menghitung berapa sih jumlah frekuensinya. Misalnya di sini saya datanya itu cuma 5. Jadi cuma ada B, AB, AB, BC, dan A. Kemunculan B kan itu cuma 1. Kemunculan A juga cuma 1. BC cuma 1. AB di sini munculnya 2 kali. Makanya di sini dapat terhitung frekuensinya
A muncul sekali, AB muncul 2 kali, B muncul sekali, BC muncul sekali. Jadi seperti itu untuk hitung frekuensi. Nah, gimana kalau kita pakai parameter relatifnya true? Kita coba ya. Kita kopikan ini. Kita kopikan relatif sama dengan true. Jadi kan kalau tadi false, jadi ketika di parameternya diinputkan false, maka otomatis dia tidak menjalankan ini, if relatif. Kalau kita coba jalankan, tes. Jadi apa ini kira-kira? 0,2, 0,4, 0,2, 0,2. Yaitu nilai apa? Probabilitas, probability-nya. Jadi seperti itu. Jadi di sini fungsi relatif ini digunakan untuk menghitung probabilitasnya. Kalau relatifnya false, itu cuma ngitung berapa kali dia muncul atau frekuensinya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kan rumusnya atau rumusnya untuk menghitung probability kan tadi kan sudah dijelaskan. Kalau jumlahnya dalam variabel apa tadi? Variabel acak dibagi jumlah datanya, dibagi M-nya. Counter elemen per len data. Jadi len data ini N-nya, jumlah datanya. Dibagi berapa kali dia muncul. Seperti itu. Itu untuk menghitung frekuensi dan menghitung probabilitasnya. Seperti itu untuk menghitung probabilitasnya. Kemudian kita coba juga melakukan sampling data. Kita lakukan sampling. Di sini kita definisikan variabel sampel. Variabel sampel itu dari choice, kita pakai ini. Apa tadi? Choice ini. Choice. Dimasukkan. Sampel. Kemudian kita lakukan perulangan. For underscore in range 1000. Kita coba jalankan dulu. Berhasil. Jadi di sini kita membuat suatu data sampel. Suatu data sampel dengan inputan A, AB, B, BC, dan C. Seperti itu. Dengan probabilitasnya adalah 0,2, 0,5, 0,2, 0,1, dan 0. Jadi untuk jumlah datanya nanti berjumlah 1000 data. Seperti itu. Itu untuk membuat samplingnya. Langsung saja lanjut. Kita coba ya generate samplingnya. Dengan cara memanggil variabel sampel. Jadi di sini langsung di generate 1000 data untuk mengenerate 1000 variabel acak. Jadi ada 1000 variabel acak di sini. Seperti itu. Ini nggak bisa diminimize ya. Oh, clear output. Jadi seperti itu. Untuk generate sejumlah variabel acak berjumlah 1000. Seperti itu. Lalu kita pakai fungsi apa tadi? Hitung frekuensi ya. Hitung frekuensi untuk
inputannya atau datanya adalah variabel sampel, kemudian kita pakai probability-nya. Jadi relatif sama dengan true. Jadi seperti itu. Kita coba jalankan. Dan muncullah probabilitas dari masing-masing data. Jadi dengan menggunakan fungsi hitung frekuensi nanti bisa diketahui probabilitasnya. Probabilitasnya A adalah 0,196, padahal tadi kita definisikannya 0,2. Tapi kenyataannya di sini dia generate-nya 0,196. Kemudian ada AB 0,515, B 0,194, BC 0,095. Nah, di sini karena tadi itu C-nya 0, maka dia tidak tidak tergenerate di data sampel ini. Jadi seperti itu. Misal seperti ini. Kalau kita coba buat sampling lagi. Misal kita ini jalankan ulang. Kita jalankan ulang untuk sampelnya, kemudian kita print nilai variabel sampelnya. Kemudian kita hitung frekuensinya lagi. Nah, berubah kan probabilitasnya. Jadi yang awalnya tadi 0,195 berubah menjadi 0,199. Yang lain juga seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, kalau frekuensi itu kalau dijumlah harus 1. Seperti itu. Itu untuk frekuensi, probabilitas dari sampling variabel acak. Kemudian kita lanjutkan lagi membuat grafik atau grafiknya, grafik dari suatu distribusi variabel acak. Yang pertama kita perlu import library namanya matplotlib. Kemudian kita pakai pyplot as plt. Jadi kita definisikan pyplot ini sebagai plt. Kita run dulu satu persatu. Tidak ada masalah, lanjut. Kemudian kita definisikan variabel frekuensi, sama dengan hitung frekuensi, sampel relatif sama dengan true. Kita coba lagi. Tidak ada masalah. Kemudian kita buat fungsi inline-nya aja biar gambarnya itu lebih bagus nantinya. Pakai matplotlib. Kita inline-kan. Kita run. Tidak ada masalah, lanjut. Kita generate grafiknya ya pakai plt. Jadi kan sudah dialiaskan kan pyplot sebagai plt. Jadi di sini kita langsung manggilnya plt. plt.bar kita pakai bar chart, kurung tutup kurung list fracs dot keys buka kurung tutup kurung, kemudian list fracs
dot values. Jadi begini, untuk apa yang x-nya, sumbu x-nya itu adalah key-nya. Key itu kayak nilai elemennya, yaitu di sini ada A, AB, B, BC. Kemudian nanti nilai probabilitasnya itu diplotkan di sumbu Y. Jadi nanti jika kita run, gambarnya akan maaf, di sini seharusnya flex. Jadi seperti itu. Jadi yang tadi kan berapa tadi? Yang AB. AB nilainya 0,503. Jadi di sini, kemudian B tadi 0,199, di sini mendekati 0,2. BC tadi berapa nilainya? 1 ya, 0,1. 0,1 pas di 0,1, kemudian A 0,199. Jadi seperti itu grafiknya untuk variabel acak. Jadi seperti itu untuk variabel acak. Lanjut ke nilai harapan. Jadi tadi sudah dijelaskan apa itu nilai harapan. Bagi yang masih belum menonton video tentang penjelasan, silakan menonton terlebih dahulu mengenai penjelasan dari nilai harapannya. Biasanya nilai harapan itu atau expected value biasanya dengan menghubungkan antara probabilitas dengan nilainya, dengan XI-nya. Jadi XI dikalikan PXI. XI itu adalah elemen dari variabel acak X dikalikan PXI, probabilitas munculnya XI tersebut. Jadi seperti itu. Untuk nilai harapan, misalnya saya kasih contoh yang tadi aja ya, yang ada pesanan ya. Tadi itu kalau tidak salah datanya itu 0123, kemudian probability-nya 0,125, 0,375, 0,375, dan 0,125. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke implementasinya, saya buat terlebih dahulu fungsi untuk membuat nilai harapan. Jadi di sini kita buat fungsi nilai harapan. Kemudian untuk parameter inputnya adalah ada A atau jangan A, X saja lah. Ada X, kemudian ada N, dan juga ada PRB, probability-nya. Kita inisialisasikan terlebih dahulu nilai sum sama dengan 0. Kemudian for I in range. Jadi in range mulai dari 0 sampai N. Maka dia akan melakukan operasi sum, operasi increment sum plus sama dengan A indeks I dikalikan PRB indeks PRB indeks I. Seperti itu. Tutup kurung. Hasil akhirnya kita return. Return berupa nilainya float sum. Jadi yang di return adalah variabel sum.
Nggak ada error, kita lanjutkan ke implementasinya. Tadi kan datanya seperti ini. Data X-nya kita definisikan sebagai list. Nilainya tadi berapa? 0, 1, 2, dan 3. Kemudian N-nya langsung saja kita pakai apa ya? Pakai len N. Len X maksud saya. Len X. Jadi panjangnya X itu berapa? Dihitung 0, 1, 2, 3 kan ada 4. Jadi N-nya nanti nge-return 4. Kemudian kita definisikan probability-nya. Probability-nya tadi berapa aja? 0,125, maaf kok pakai koma. 0,125, 0,375, 0,375, 0,125. Jadi seperti itu. Itu untuk datanya. Nah, di sini kita buat variabel untuk memanggil fungsi nilai harapan. Jadi harapan, kita pakai harapan sama dengan nilai harapan. Terus kita masukkan parameternya, ada maksud saya ada X, N, probability-nya, PRB-nya. Seperti itu. Kemudian kita print. Nilai harapan dan untuk variabel X dengan probabilitas seperti itu menghasilkan nilai harapan titik 2, apa tadi nama fungsinya? Oh, harapan ya, bukan fungsinya, variabelnya. Harapan. Jadi seperti itu. Tadi kalau nggak salah jawaban kita adalah 1,5 kalau kita hitungnya manual. Coba kita pakai fungsi ini, kita hitung. Oke, kok masih salah? Oh, X, ya Allah. Ini X, maaf. Nah, hasilnya seperti ini. Nilai harapan untuk variabel X dengan probabilitas seperti itu menghasilkan nilai harapan 1,5. Cocok dengan yang kita kerjakan secara manual tadi. Jadi seperti itu untuk implementasi nilai harapan. Jadi seperti itu ya implementasi bagaimana Python diterapkan di maksud saya statistik diterapkan di bahasa pemrograman Python. Jadi nanti bisa kalian pelajari lagi mengenai codingan ini, nanti saya share di e-learning. Jadi seperti itu. Baik, mungkin video kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.